pasangan hidup atau pacaran itu biasanya dilakukan untuk for fun. Peer pressure gitu. Masa kamu nggak pernah sih? Pacaran itu menjadi sesuatu kayak status yang mengikat gitu, bahwa orang ini punya saya gitu, yang lain jangan deketin gitu misalnya. Takut ditikung. Ya. SMA masih kemudaan ya, setahu saya anak SD pun udah bisa pacaran. Cinta monyet. Nah, monyet cinta sama monyet. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan kami di acara YOLO at Gary Karawaci. You only live once. Di sini kita akan membahas banyak tema-tema penting terkait dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana itu boleh dinyatakan dalam prinsip Alkitab. Kita juga akan mendiskusikannya dalam pergumulan-pergumulan remaja dan pemuda. Nah, di sini kita juga memiliki tema khusus dalam bulan Februari, di mana kita akan melihat tema-tema penting terkait dengan pasangan hidup. Di sini kita akan ditemani oleh ada Kay. Halo Kay. Halo. Lalu ada Andra juga. Halo Andra. Hai. Dan ada Tania. Hai Tan. Hai. Lalu ada Andre di sini. Halo Andre. Hai. Dan kemudian kita di sini ada Pendeta David Tong sebagai narasumber, sebagai juga gembala dari GRI Karawaci dan rektor dari Calvin Institute of Technology. Halo Pak. Halo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pasangan hidup, terutama terkait dengan bagaimana pasangan hidup itu boleh dijalankan untuk mempersiapkan pernikahan. Setahu saya pasangan hidup atau pacaran di tahap remaja dan pemuda itu biasanya dilakukan untuk for fun. Kalau apalagi pas masih muda ya, nyarinya buat kalau kesepian, pengen entertainment. Tapi kalau aku sendiri sih ya buat pernikahan. Kalau dari aku sendiri, kalau lihat teman-teman atau lingkungan sekitarku, banyak sih sebenarnya yang pacaran tuh bukan buat nikah, cuman antara sekedar saling suka gitu, akhirnya saling sayang, atau enggak karena mereka tuh ada keinginan pengen punya orang yang selalu ada sama mereka gitu. Kalau cerita langsung ke dia, kalau ada masalah langsung ke dia, jadi berasa dilindungi, berasa didengarkan gitu. Tapi bukan buat nikah gitu, pada pacaran tapi belum sampai mikir buat nikah gitu. Mereka pada masih mikir, oh nikah mah nanti, masih jauh gitu. Sekarang pacaran sekedar untuk jagain istri orang gitu ya, nggak tahu bakal jadi istri kita atau enggak. Jadi jagain dulu aja lah. Bener juga. Dan kalau Andra yang masih SMP mungkin perspektifnya lebih beda lagi nih soal pasangan. Kalau di lingkungan ya teman-teman itu paling cuman 1-2 dari semua teman gitu. Misalnya dari sekolah, dari gereja gitu, paling cuman 1 atau 2 yang udah pacaran. Tapi menurut aku sendiri itu gak serius sih, maksudnya hubungan mereka cuman buat peer pressure gitu. Masa kamu gak pernah sih gitu, atau enggak dia cuman mau ikut-ikutan gitu. Tapi buat aku sendiri kayaknya gak guna. Kalau misalnya pacaran gak ada tujuannya gitu, cuman buang waktu. Oke. Ya tadi kalau tadi mau bilangnya mau sampai nikah, ya berarti kalau pacarannya SMP, berarti berapa tahun tuh pacarannya? Tapi bukan berarti nggak bisa juga sih. Oke, jangan pengalaman. Enggak. Cuman kan ada orang-orang yang bisa membuktikan. Ada yang berapa tahun dari kecil tapi akhirnya juga nikah kan. Menurutku sih kalau pacaran terlalu muda, apakah mereka sudah mikir sampai ke pernikahan gitu? Kayak kejauhan ya kalau mikir dari SMP, persiapan nikah sama dia gitu. Kalau menurutku sih minimal batas umur pacaran tuh tergantung kepribadian masing-masing orang juga sih. Karena aku tahu orang-orang yang sejak SMP udah pacaran terus langgeng-langgeng terus nggak pernah putus nyambung gitu sama pacarnya, terus nikah sampai sekarang. Tapi menurutku ya harus secara general sih ya kayak kalau SMP, bahkan mungkin SMA aja kadang masih kemudaan gitu. Karena aku lihat banyak teman-temanku juga tuh yang jadi pusing gitu karena masalah sama pacarnya, karena berantem, terus malah jadi nggak fokus sekolah gitu-gitu. Jadi ya menurutku balik ke diri masing-masing juga sih. SMA masih kemudaan ya, setahu saya anak SD pun udah bisa pacaran loh sekarang. Wah, Cinta monyet. Nah, monyet cinta sama monyet. Coba kita tanya Pak David ya, Pak, ini soal pacaran Pak dalam Alkitab itu gimana ya Pak? Saya agak jarang sebenarnya lihat pacaran dalam Alkitab, atau mungkin nggak pernah bahkan. Memang di Alkitab tuh tidak ada konteks atau pengertian mengenai ide pacaran yang seringkali kita kenal di zaman ini.
Sehingga sekarang banyak sekali anak-anak Tuhan yang secara tanpa sadar sudah terbentuk cara pemikirnya dengan apa yang bukan dikatakan oleh Alkitab, tapi apa yang dilakukan oleh dunia. Ya, kalau kita perhatikan konteks mengenai dating ya, atau pengertian dating itu tidak ada di dalam Alkitab. Alkitab itu tidak mengenal orang yang gonta-ganti pacar, mencari pasangan hidup dengan cara semacam demikian. Nah, saya mau mengusulkan satu terminologi yang baru yang mungkin sulit untuk diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, yaitu courtship. Ya, kita mungkin melihat bahwa courtship ini adalah sesuatu yang sangat berbeda sekali dengan dating. Saking berbeda, courtship dan dating itu sama seperti kayak panas dan dingin itu berbeda. Antara gelap dan terang itu antitesis. Ya, kalau di dalam dating atau mungkin dalam bahasa Indonesia pacaran tersebut itu outcome-nya bisa macam-macam. Ada orang yang putus, ada orang yang bisa akhirnya menjadi dalam pernikahan, atau ada orang yang mungkin putus sambung, nggak tahu sampai kapan menikah, tapi akhirnya ya putus atau menikah lah. Pokoknya pilihannya cuma dua itu ya. Ketika kita bicara mengenai courtship, itu kita sedang menyiapkan satu hal yang sangat kusuk sekali, yaitu mempersiapkan pernikahan. Bukan idenya, bukan mau berkenalan, bukan. Berkenalan harus menjalin hubungan eksklusif. Ya, berkenalan bisa berkenalan, dan justru mungkin ketika kita berkenalan dengan pool yang lebih besar, teman-teman, kita bisa melihat dan menganalisa lebih objektif. Kalau kita menjalin hubungan lebih eksklusif, itu kan sangat-sangat subjektif sekali analisa kita, perhatian kita. Ini yang membeda pertama ya antara courtship dan dating, yaitu goalnya. Ya, kita membicarakan mengenai bagaimana kita mau mempersiapkan pernikahan, bukan cuma mengenal atau berkenalan atau mencoba-coba, dan jadi kadang-kadang ada peer pressure dan seterusnya. Itu Alkitab tidak kenal mengenai hal itu. Nah, jadi bagi teman-teman, remaja-remaja, pemuda-pemuda, baik yang di sini maupun yang akan mendengarkan, pemirsa sekalian ya, nah, mulai mikirkan mengenai suatu keseriusan ketika kita menjalin hubungan. Keseriusan itu dimulai dari mana? Keseriusan itu dimulai daripada kita membicarakan mengenai Kejadian pasal 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat 18 itu dikatakan tidak baik kalau seseorang itu seorang diri saja. Maka kita melihat, itu Alkitab juga mengatakan bukan cuma masalah seorang dirinya, kesendirian daripada manusia atau Adam tersebut, tapi juga kalimat selanjutnya, aku akan menjadikan seorang penolong baginya, penolong yang sepadan baginya. Di sini menceritakan satu hal bahwa Tuhan mengatakan bukan hanya Adam itu tidak baik seorang diri, tapi Adam tidak baik seorang diri dalam melakukan suatu tugas yang penting di hadapan Tuhan. Maka ketika kita mau menjalin hubungan, kita harus tahu ada suatu tugas apa yang Tuhan berikan dalam hidupku. Semua anak remaja, anak pemuda yang mau menjalin hubungan, mencari pasangan hidup, paling tidak harus menggumulkan terlebih dahulu apa kehendak Tuhan dalam hidupku. Ini bukan diketahui setelah kita lulus daripada universitas, bekerja, dan seterusnya. Anak muda pun itu anak remaja, itu bisa menggumulkan hal ini dengan serius sekali di hadapan Tuhan. Apa kira-kira panggilan Tuhan dalam hidupku? Carilah pasangan hidup yang bisa bersama-sama memperjuangkan panggilan Tuhan tersebut dalam hidup kita. Itu penolong yang sepadan bagi kita, yang Tuhan persiapkan bagi kita. Nah, tentunya nanti setelah ada pasangan hidup semacam demikian, itu pasangan hidup dengan suatu tujuan, suatu pasangan hidup yang bukan cuma untuk menyenangkan saya, bukan itu tujuan daripada Alkitab, bukan itu maksud daripada Alkitab supaya manusia Adam itu akhirnya tidak sendirian, enggak. Itu ada pasangan hidup yang akhirnya memiliki suatu titik akhir dalam mungkin hidup kita, sampai kita mati kita mau melakukan apa, kita mau setia dalam melakukan apa. Saya sebagai seorang hamba Tuhan yang sudah mendapatkan panggilan sejak saya masih duduk di bangku SD sebenarnya. Anak SD itu jangan dianggap mereka tidak ngerti panggilan, mereka bisa mendapatkan panggilan daripada Tuhan. Sejak mereka masih sangat muda sekali. Umur 12 saya mendapatkan panggilan menjadi hamba Tuhan. Itu berkali-kali nanti selama saya remaja itu saya pernah maju dan menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Nah, ketika saya tahu bahwa saya suatu hari akan menjadi hamba Tuhan, waktu saya studi pun saya mempersiapkan studi saya supaya saya bisa menjadi hamba Tuhan macam apa. Lalu ketika saya mempersiapkan pernikahan, saya akan mencari seorang wanita yang mungkin juga akan menjadi penolong yang sepadan dengan saya ketika saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Kalau saya menjadi seorang hamba Tuhan, lalu wanita atau istri yang mendampingi saya adalah orang yang suka beli tas Hermes atau tas Louis Vuitton dan seterusnya, yang semua bermerek semua. Yang ketawa-tawa sudah tahu ya itu tas-tas apa ya. Nah, kalau udah kayak demikian ya kewalahan lah, itu jadi contoh yang baik bagi jemaat. Tapi saya tahu istri saya sampai sekarang ada orang yang sederhana, yang gampang dipuaskan dan tidak pernah menuntut hal-hal yang mungkin tidak perlu dalam hidup dia. Nah, itu suatu pasangan yang sepadan bagi seorang hamba Tuhan. Nah, kalian nanti semua harus menggumulkan panggilan. Kalau misalnya kita dipanggil untuk memperjuangkan sebagai seorang Christian businessman atau businesswoman,
Ya carilah pasangan hidup yang bisa memperjuangkan hal yang sama, yang giat bekerja, tidak malas-malasan. Ada perempuan yang bangun pagi pun jarang. Ya ntar kalau kamu udah punya anak-anakmu perlu disiapkan jam berapa? Atau kalau kamu harus dipersiapkan untuk membantu suamimu dalam bekerja, bisnismen dan seterusnya, usaha sendiri dan seterusnya. Yang kau harus giat bekerja, kau harus membantu suamimu dalam bekerja. Ini pasangan yang sepadan ya, kita bisa bicarakan mengenai hal ini. Courtship itu punya satu end goal saja, itu mempersiapkan pernikahan. Itu ke arah sana. Pak, aku masih bingung deh. Jadi sebenarnya itu courtship itu tahap selanjutnya dari pacaran atau sebenarnya itu kayak versi pacarannya orang Kristen gitu? Courtship itu adalah satu-satunya tahap sebelum menikah. Bukan tahap selanjutnya daripada pacaran, enggak. Courtship itu, ya kita bisa katakan di dalam courtship itu nanti ada mungkin tunangan dan seterusnya, tapi courtship itu ada satu keserius. Kalau di dalam Alkitab tuh Alkitab tidak mengenal ada masa sebelum tunangan, tuh tidak kenal. Tidak ada masa di mana kita mencoba-coba kalau udah pas, sudah struck, lalu baru kita akhirnya tunangan, enggak. Tapi di dalam Alkitab itu orang tuh mulai dengan suatu pertunangan, dan itu aspek kedua yang membedakan antara courtship dan dating. Selain daripada goal, yaitu keterlibatan daripada keluarga, itu penting. Nah, sekarang kalau kita lihat banyak sekali remaja, pemuda yang bahkan kalau pacaran, menjalin hubungan, bahkan itu di belakang sepengetahuan daripada orang tuanya. Bukan saya nggak mengatakan bahwa orang tua pasti benar, bahwa kadang-kadang ada orang tua yang melarang dan seterusnya, belum tentu dengan alasan yang tepat. Tapi ada pasangan-pasangan atau orang-orang yang bahkan nggak tahu orang tuanya itu akan setuju dan setuju, mungkin lebih banyak yang setuju, tapi sudah menjalin hubungan di luar daripada pengetahuan daripada orang tuanya. Nah ini nanti courtship akan berbeda sekali. Courtship itu melibatkan orang tua, bahkan melibatkan kalau perlu keluarga lebih besar lagi, yaitu keluarga dalam gereja. Maka di sini kalau kita lihat di dalam Alkitab itu kan mulai daripada pertunangan. Maria dan Yusuf, kita lihat itu belum menikah, tapi menarik sekali itu adalah tunangan. Maria ada tunangan daripada Yusuf. Ketika Yusuf mau meninggalkan Maria itu harus dengan menceraikan Maria. Dikatakan demikian ya, mencari cara untuk bisa menceraikan Maria. Itu kan kayak suami istri sebenarnya. Walaupun belum consummate, kita tahu bahwa Yusuf dan Maria belum melakukan hubungan seksual, tapi dalam pertunangan mereka itu demikian serius hubungan tersebut sampai harus diceraikan. Itu putusnya tuh gak cuma putus, say goodbye, lalu sorry ya dengan WhatsApp message satu kalimat, sorry ya hari ini kita sudah putus. Enggak, itu dengan surat cerai, menceraikan dengan surat cerai pasangannya itu. Nah, berani enggak kita? Bahkan sekarang kalau dalam dunia modern sudah tunangan pun, kalau putus gimana? Minta balik cincinnya ya. Cincin tunangannya balik dong gitu ya. Sorry itu bukan pilihan gua akhirnya gitu. Itu enggak bisa kalau dalam konteks Alkitab tuh harus diceraikan. Jadinya kita bilangnya dia bukan pacar saya, atau jadinya dia adalah courtship-nya saya gitu. Nah itu saya enggak tahu ya bahasa Indonesia bagaimana menerjemahkan, tapi bagi saya bukan terminologi yang penting, tapi pengertian mengenai hal ini yang penting ya. Kita bisa cari bahasa untuk menggantikan ya, bahasa courtship-nya itu apa menggantikan, tapi paling pada akhirnya terminologi itu tidak sepenting daripada pengertian yang kita terima, itu harus kita perjuangkan. Tapi saya ini ya tertarik dengan, Kalau courtship mungkin panggilnya sebagai tunangan ya, sebagai tunangan saya. berarti itu udah maksudnya lamaran. Berarti kalau dalam konteks kita berarti nggak ada Lamaran pacaran. kita pun dalam teks dunia modern ini masih rendah loh. Bisa putus kan ya, putusnya gampang kan. Yang saya katakan, tidak ada orang lamaran sudah jadi tunangan lalu putusnya dengan cara saya harus menceraikan tunangan saya, tidak ada kan ya, ngomong gitu kan. Tunggu Pak, tadi aku sempat dengar Pak David bilang kalau courtship itu memperkaitkan keluarga kan. Nah aku juga baca satu artikel tadi kayak courtship itu lebih melibatkan suatu komunitas. Suatu komunitas maksudnya nggak cuma berdua doang pacarannya gitu, termasuk keluarga atau mungkin kalau buat kita di komunitas gereja. Tapi dari yang salah satu kelemahan dari hal ini itu kalau misalkan mereka selalu di dalam komunitas, jarang berdua doang, sifat asli mereka itu nggak kelihatan Pak. Maksudnya kayak pas masa courtship itu ya di depan komunitas kan pasti baik-baik aja. Tapi giliran pas nikah baru kelihatan. Oke, Itu salah satu kelemahan pada dari akhirnya fakta menunjukkan bahkan sampai hari pernikahan kita tidak akan mengenal orang tersebut selama 100% tidak mungkin. Karena ya kita berharap pernikahannya adalah suatu pernikahan yang kudus. Itu baru berhubungan seksual, tinggal satu kamar, di atas satu ranjang, itu kita baru tahu. Oh baru tahu ternyata tidur ngorok terus misalnya gitu ya. Ini satu hal yang menarik. Apakah berarti bahwa kalau ada hidup di satu komunitas orang tua daripada dua pasangan paling enggak ya, itu yang memperhatikan, apakah berarti bahwa kita tidak akan bisa mengenal benar-benar? Saya mau tanya lebih lanjut lagi, kita mau kenal sampai sejauh mana?
Bagi sebagian orang, khususnya orang-orang barat, kita mengenal pasangan kita sebelum nikah ya dengan cara apa? Hubungan seksual terlebih dahulu. Premarital sex, baru saya bisa mengetahui itu bisa menikmati seks tersebut atau enggak. Tak perlu tahu. Sudah nikah baru tahu. Lalu seks kayak apa ya? Itu adalah bagian daripada memang tanggungan keluarga kita. Lalu ada orang yang mengatakan, oke, saya mau tahu habit daripada pasangan saya dengan cara apa sebelum nikah. Ya kita tinggal bareng-bareng terlebih dahulu. Tinggal dalam satu atap terlebih dahulu, kita akhirnya kumpul kebo terlebih dahulu. Mau sampai mana batasnya? On the other hand, ada suatu hal yang positif yang saya rasa bisa dilihat daripada komunitas. Paling tidak komunitas kecil itu keluarga. Itu dari apa? Yaitu kita tidak menilai secara subjektif, ada objectivity. Orang melihat orang ini bagaimana, bukan karena kita sayang, kita suka, lalu kita akhirnya melihat segala sesuatu itu pasti baik, pasti indah. Padahal pasangan kita mungkin banyak kekurangan, ya orang lain bisa melihat, bisa menilai bagi kita juga. Ya objectivity itu bisa didapatkan melalui orang lain melihat bersama-sama. Tapi ini ya Pak, soal pacaran sebagai preparing for marriage Pak, itu banyak hal yang mesti dipikirin dong Pak. Berarti maksudnya aspek ekonominya mungkin misalnya, atau aspek bagaimana berumah tangga nanti, penghidupannya gimana, membesarkan anak yang mesti gimana, dan sebagainya. Bukannya itu jadi kompleks sekali Pak tahapan untuk sebelum menikah ini Pak. Nah, oleh karena itu, pandangan daripada orang tua itu penting. Ada saya membaca ya mengenai courtship dan dating ini, ada orang yang mengatakan, kalau orang tua yang sudah mengenal kita, membesarkan kita, melahirkan kita, belasan tahun kenal kita, bahkan mungkin lebih daripada 20 tahun mengenal kita, lu melihat ada seseorang yang merasakan bahwa orang itu tidak cocok bagi anakku, bagi anak perempuanku. Apa yang buat kita akhirnya merasa bahwa kita harus meragukan pandangannya dia? Kenapa kita tidak percaya kepada orang tua? Saya tidak mengatakan bahwa semua orang tua itu pasti benar, belum tentu. Tapi kenapa kok kita ada satu tendensi mengatakan bahwa pasti orang tuaku tidak mengerti mengenai hal ini? Bisa tidak kita ngomong sama orang tua, Pak, saya suka nih sama orang ini, laki atau perempuan, saya suka. Saya mau mendoakan hal ini lebih lanjut lagi. Lalu kalau demikian ya sudah, ini jadi pergumulan daripada orang tua menghubungi orang tua yang lain ya, yang mengatakan bahwa anakku atau bagaimana itu suka, dan kita mungkin bisa mendoakan keluarga kita. Lalu dalam keluarga kita melihat tidak usah harus langsung, tujuannya adalah untuk mempersiapkan pernikahan tersebut. Belum tentu harus berhasil, belum tentu. Tapi bukan berarti bahwa ini kita cuma mau pacar karena kita kesepian, enggak. Tapi tujuan adalah untuk kita mencari seorang penolong yang sepadan dalam hidup kita tersebut. Dan orang tua ini bisa masukannya, pandangannya itu bisa kita perhatikan. Tentunya orang tua enggak semuanya pasti benar. Tapi jangan lupa kita punya keluarga yang lain juga di dalam gereja. Gereja sebagai umat Tuhan, itu keluarga Tuhan yang juga memperhatikan anak-anak mudanya bisa menilai. Saya mau tanya nih, kalian kalau cari pacar, pasangan, ya, mau cari di dalam gereja atau di luar gereja? Kalau saya sih, saya lebih setuju di dalam gereja gitu. Ketika kita mungkin nggak tahu nih siapa dia gitu, tapi dari orang lain ada masukan gitu. Terus dari ketika kita melayani bersama-sama, kita bisa liatin itu. Oh ternyata ketika dia melayani, dia juga orang yang bertanggung jawab, dia orang yang takut akan Tuhan, seperti itu. Jadi dari situ sih baru mulai, mungkin kita baru mau mendoakan dia gitu. Kita bisa mendoakan dia lebih lanjut gitu. Tapi kalau melihat hanya dalam gereja itu Pak, kolamnya terlalu kecil gitu Pak, dibandingkan dengan lautan yang luas di seluruh. Kan ada cabang lain. Iya, ada cabang lain di GRI. Ya. Harus GRI Karawaci kan, bisa aja kita membuat retret jomblo antar cabang. Ada yang bilang makanya banyak-banyaklah melakukan penjangkauan gitu. Oh iya benar. Oh jadi kamu pelayannya kadang-kadang Andre ada maksud tertentu ya Andre ya? Oh enggak lah. Tapi mungkin takut justru pacar yang satu gereja, karena nanti kalau relasinya jadi nggak bagus kan, jadi nggak enak temenannya. Coba kita pikir ya, sebenarnya Tuhan tuh mempersiapkan orang yang dekat dengan kita loh, dari sekolah minggu, dari remaja sama-sama. Kenapa kita cari di luar yang kita nggak kenal, teman atau bagaimana? Atau kita merasa bahwa orang-orang dalam gereja ini kurang baik bagi kita? Ada yang mengatakan bahwa poolnya terlalu sempit. Ya mau dilebarkan sampai mana? Bisa antar cabang lah. Saya katakan ya, ini nanti kita bisa bicarakan mengenai kriteria. Kalau kita bicara mengenai kriteria dari pasangan hidup, salah satunya itu bukan cuma, by the way, di dalam dunia modern saat ini kita harus bicara bahwa pasangan itu kriteria adalah lawan jenis ya. Itu yang menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Itu ya kita harus mengatakan bahwa ini bukan cuma masalah cinta, ini masalah kekudusan. Kita harus bicara mengenai masalah kekudusan, dan Tuhan menghendaki supaya pasangan itu adalah laki dan perempuan itu kekudusan daripada Tuhan. Nah selain itu ya juga bukan cuma Kristen saja. Ya, kriteria kedua bukan cuma Kristen, bagi saya adalah bahkan sepahaman doktrin.
Bahkan kalau mungkin itu adalah suatu hal yang dimana ketika kita menjalin hubungan itu bukan sedang memperdebatkan doktrin. Bahkan akhirnya nanti masalah bergereja pun ibadah itu harus di mana itu akhirnya diperdebatkan. Ada orang yang mungkin merasakan bahwa ini tidak terlalu penting, denominasi, bahkan interdenominasi, bahkan ada yang Katolik dan Kristen. Nanti bagi saya itu menjadi suatu masalah besar karena nanti anak mau ibadah dimanapun mereka jadi pertanyaan. Bahkan mereka sekarang mau beribadah sama pun kadang-kadang ada yang tidak bisa melakukan hal tersebut karena beda gereja. Ibadah menjadi suatu hal yang penting di dalam kita menjalin hubungan. Kalau pasangan kita tidak bisa membuat kita lebih beribadah dalam Tuhan, jangan teruskan. Courting itu cuman satu tahap sebelum nikah. Abis courting langsung nikah. Jadi ngomongnya langsung tunangan gitu. Tunangan. Itu kenalannya Oh iya. kapan Loh, kamu jangan pikir bahwa berpacaran itu adalah awal daripada perkenalan ya. Sebelum berpacaranmu kita sudah harus mengenal orang yang akan. Nah ini jangan pikir bahwa pacaran dating adalah suatu usaha untuk kita mengenal lebih lanjut lagi lalu kita coba-coba. Kenapa tidak bisa kenal dari pergaulan kita? Kenapa tidak bisa kenal daripada pergumulan daripada orang tua kita? Orang tua kita yang melihat, komunitas yang melihat apakah orang ini cocok atau tidak, orang ini mencintai Tuhan atau tidak. Kenapa harus kenal dari menjalin hubungan eksklusif? Kamu sekarang pacarku ya, sekarang tidak boleh ada orang lain yang menggandeng tanganmu misalnya ya. Tidak boleh bahkan mungkin ada orang yang sangat-sangat jealous gitu ya. Tidak boleh ada orang yang bisa menyapa kamu sekarang. Sekarang kamu cuma di dalam milik. Bisa lebih kenal kayak apa sih? Saya mau tanya. Apa yang buat kita bisa lebih mengenal ketika kita punya pacar? Lebih sering berdua biasanya pacaran. Oke. Karena kalau lebih sering berdua berarti makin tahu orangnya kayak gimana gitu kan, karakternya. Kalau lagi communication sih ya. Iya, oke. Apakah bukan itu akhirnya menjadi blind spot bagi kita kalau kita lebih sering berdua? Pacaran itu menjadi sesuatu kayak status yang mengikat gitu, bahwa orang ini punya saya gitu, yang lain jangan deketin gitu misalnya. Takut ditikung. Ya, takut ditikung. Bisa kita pikirkan ya, bagaimana kita bisa mengenal khususnya sifat kepribadian dia dan seterusnya. Saya katakan kalau kita melakukan courtship, belum tentu bahwa itu pasti berakhir dengan pernikahan. Bahkan Yusuf pun merencanakan untuk menceraikan Maria, ya kan? Itu Yusuf merencanakan untuk tidak mengakhiri dengan pernikahan. Jadi maksud saya adalah kita ya boleh saja, tapi dengan satu konteks dan satu pengertian bahwa ini bukan cuma on and off aja. Mari kita lebih serius menjalin hubungan ini. Mari kita mulai dengan doa. Mari kita menggumulkan hal ini. Ya, kalau kita berani enggak, kalau kita lagi mau cari katakanlah pasangan hidup, pacar lah ya, katakan pacar. Kita mulai dengan, yuk kita mulai dengan doa. Mari kita menggumulkan hubungan ini. Kalau kita berani ngomong hal itu, berarti kita sudah masuk dalam level spiritual yang lebih mendalam lagi menurut saya. Bukan cuma, gua suka sama lo, yuk kita jalan atau bagaimana, atau kita, enggak, bukan cuma itu. Itu sangat superficial sekali. Saya mengatakan sekali lagi, courtship bukan harus berakhir dengan pernikahan, tapi paling tidak memulai suatu hubungan dengan konteks mempersiapkan pernikahan tersebut. Saya ajak kita baca satu Alkitab yang penting ya. Coba kita baca Ulangan. Ulangan pasal yang ke-22. Ya, dari ayat ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Perhatikan di sini. Ini perbedaan antara orang yang sudah menikah, wanita yang sudah menikah dan mereka yang sudah bertunangan. Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami sudah menikah ya, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Itu hukuman mati bagi keduanya. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. 23. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan, belum menikah, seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan. Nah ini bedanya. Yang sudah bertunangan. Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari keduanya dengan batu sehingga mati. Mengapa? Karena gadis itu, karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, maksudnya tidak minta tolong, jadi memang mau melakukannya. Dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Tunangan ya. Ya kan, tadi ayat 23 mengatakan bahwa ini adalah seorang gadis yang sudah bertunangan, tapi dianggap sebagai suatu istri sesamanya manusia. Nah ini suatu hubungan sangat serius sekali ketika kita mulai suatu hubungan courtship. Bukan tujuan cuma mau merasa bisa cocok atau enggak. Itu gumulkan sebelum mulai hubungan tersebut. Orang ini adalah orang yang dewasa atau enggak. Itu bisa kita ketahui. Masalah cocok tidak cocok, ya hati-hati. Ya, kita waktu menikah tuh bukan mencari orang yang 100% cocok dengan kita. Cari pasangan hidup yang hobinya sama,
Yang apa? Nanti yang bacaan bukunya sama, lalu cocok yang ngobrolnya nyambung semua. Perhatikan, Adam dan Hawa itu totally different ya. Ya, Adam dan Hawa totally different. Tapi ya kita mencari pasangan hidup yang bisa bertumbuh bersama. Kita lihat kedewasaan rohani dia. Ya, masalah cocok dan saya percaya itu bisa terus Tuhan tambahkan dalam kita menjalin hubungan. Misalkan kita mencari yang cocok nih ya, itu dapat mengurangi konflik-konflik yang mungkin kedepannya nggak perlu gitu Pak. Bukankah orang lain juga bisa membantu kita melihat apakah pasangan ini cocok bagi kita atau tidak? Ya, kita seringkali tidak memikirkan orang lain sanggup mengerti hal itu karena kita seringkali memang tidak melibatkan komunitas di dalam memperhatikan hal ini. Bahkan kita tidak melibatkan orang tua dalam memperhatikan hal ini. Kalau kita menilai daripada penilaian kita yang sebenarnya mengetahui kita, mungkin belum tentu diri kita, tapi mungkin orang tua kita lebih mengetahui kita, mungkin saudara seiman kita mengenal diri kita, dan kita ya tentunya sekali lagi waktu kita melakukan courtship bukan berarti bahwa pasti ujungnya pasti akan menikah, enggak. Ya kemungkinan saja, tapi dengan suatu keserius itu harus, dan kita mungkin bisa lebih mengenal pribadi tersebut setelah kita melakukan hubungan courtship tersebut, tapi paling enggak ya ini suatu keseriusan yang harus dipikirkan. Mengapa kita mau menjalin hubungan itu untuk satu hal saja, untuk kenalan, tapi untuk mempersiapkan pernikahan. Nah, saya tertarik untuk lihat orang tuh cari pacar lewat dating apps. Temen-temen aku ada tapi kayak buat iseng-iseng gitu. Iya. Tapi akhirnya ketemu juga yang cocok. Oh dari mana tuh cocok ya? Di sini gue yang bener deh gitu istilahnya kayak gitu. Mau di kesalahan gitu. Kayaknya kok bisa di tengah-tengah cowok dan cewek yang sedang mau putus gitu loh ya. Pertanyaan sekarang bukan masalah komitmen, bagaimana melatih komitmen? Waduh.